Kecil saya baru-baru ini. Jadi baru-baru ini Patir ke Jakarta lalu ke Bandung untuk memberikan seminar. Peserta dari seminar ini dari berbagai negara, ada yang dari Myanmar, Thailand, Singapura, Malaysia, dan macam-macam itu, Filipina. Kemudian di sela-sela seminar itu saya mencoba menanyakan beberapa dari antara mereka. Pertanyaan saya simpel. Apakah di tempat kalian, di negara kalian ada narasi atau cerita yang memiliki pesan moral tentang pentingnya persatuan? Salah satu yang saya ingat itu dari peserta dari Thailand itu, dia menceritakan begini, apakah ini narasi mereka atau entah bagaimana, pokoknya ceritanya begini. Jadi dia ada sekumpulan merpati, tahu merpati maka go suise ite burung merpati usai burung pipit kita sekumpulan burung merpati atau burung kekukur lah gitu aja. Jadi mereka hendak pergi untuk mencari makan. Jadi satu dari antara mereka itu yang disebut sebagai rajanya. Jadi raja dari sekumpulan merpati ini. Mereka terbang jauh, makin lama makin jauh. Lelah sudah mereka. Lalu mereka bertanya kepada raja, di mana sudah tempat kita cari makan itu? Tiba-tiba yang termuda dari merpati itu, ya biasa yang termuda lebih cekatan mungkin. Dia lebih dulu dan langsung menemukan tempat. Semua merpati yang lain itu ikut dia. Makanlah mereka, makan. Di tengah saat mereka makan itu, tiba-tiba jaring itu memerangkap mereka. Maksudnya remega aku dia tiba-tiba jaring itu tutup dia. Takut semua mereka. Belum selesai makan. Takut semua. Lalu mereka itu lihat dari tengah jaring itu ada itu tukang berburu burung itu. Wih, mata itu atau tukang burung. Lalu tombolnya, coba cara itu bagaimana supaya kita bisa lari segini baik. Lalu raja ini mengatakan, oke, kalau kita ingin semua selamat, kita harus mengencangkan semua masing-masing sayap kita ini untuk membawa jaring ini, untuk menerbangkan jaring ini. Baik, kata mereka. Terbanglah mereka pelan-pelan, makin lama, makin tinggi. Teringat terdapat pemburu juga. Janganlah lihat, bahwa terbang manusia tuh makin tinggi mereka terbang. Lalu mereka berhenti di salah satu kuil, katanya. Lalu di kuil itu ada temannya si raja pemimpin dari sekumpulan merpati tikus itu teman. Berhenti di kuil makan teman itu kan tikus. Lalu main tikus gogang jaringan gogang. Akhirnya mereka semua terlepas. Saya merekam cerita orang ini. Lalu saya menemukan, oh iya ya, di mana ada kesatuan, di situ ada kekuatan. Coba bayangkan itu kalau hanya satu merpati saja yang bawa jaring itu ke atas, tidak mungkin berhasil. Itu yang saya refleksikan. Tapi karena semua itu bersama-sama membakar saya, makin tinggi, lama-lama makin tinggi. Dan mereka terbebas dari jerat perangkat tadi. Ternyata kesatuan itu sungguh-sungguh memberi kekuatan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, saya kira hidup kita ini kurang lebih seperti burung tadi. Kita sekumpulan orang, entah bersama-sama dalam jumlah apapun, kita bersama-sama berjuang di tengah dunia ini untuk mencari nafkah, untuk mencari makan. Dan tatkala kita berjalan untuk mencari nafkah itu, semakin lama, semakin kita merasa lelah, semakin kita merasa capek.
Dan kadang-kadang kita bertanya pada diri sendiri, sampai kapan saya berhenti? Tidak hanya itu, bahkan tatkala kita berjuang untuk mencari nafkah itu, kita mengalami apa yang dialami oleh sekumpulan burung merpati tadi itu, jerat perangkap. Maksud saya, situasi-situasi di mana membuat kita itu semuanya terasa sulit. Situasi-situasi yang memerangkap kita, yang memenjara kita, situasi-situasi yang membawa kita pada kehancuran, membawa kita pada kesulitan. Itu situasi pengalaman-pengalaman konkret yang kadang-kadang kita alami dalam hidup. Bagaimana kita menyikapi itu? Saya kira kita bisa belajar dari burung merpati tadi. Kita perlu apa yang disebut dengan mengumpulkan segala kekuatan bersama kita. Kalau sendiri, kata kita kebijaksanaan, sendiri itu tidak baik. Tapi kalau bersama-sama, itu jauh lebih baik. Coba bersama, bersatu itu memberi kita kekuatan. Terutama kalau kita menghadapi situasi-situasi yang kelihatannya memenjara kita, memerangkap kita, membuat kita tidak tahu harus berbuat apa, yang membuat kita berada dalam ketakutan. Dan persis itu yang dikatakan oleh Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Dia berdoa kepada muridnya, Bapa, peliharalah mereka, semoga mereka bersatu, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Rupanya bagi Yesus itu, tandanya bahwa para murid itu adalah pengikut Yesus itu, tandanya adalah mereka itu hidup dalam kesatuan. Sehingga dia mengatakan, peliharalah mereka Bapa, supaya mereka hidup dalam kesatuan, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Nah, kata-kata Yesus itu kita juga bisa mengatakan, tandanya bahwa kita ini satu darah, kita bersatu. Sama seperti Yesus tadi, tandanya bahwa orang itu pengikut Yesus itu mereka hidup dalam kesatuan. Tandanya kita ini sa-ame, kita itu hidup dalam kesatuan. Tandanya kita ini satu leluhur, satu empu, kita ini hidup dalam kesatuan. Tandanya kita itu satu nata labar si pacarlo, bahwa kita hidup dalam kesatuan. Dan pastikan dan yakinlah di dalam diri, di mana ada kesatuan, di situ adalah kekuatan. Saya kira melalui doa kita hari ini juga, saya yakin sekali melalui doa kita, Ndekwe Bibi ini bersatu dengan Tuhan. Bahkan mungkin bersatu juga dengan kekasih jiwanya selama di dunia ini kan, ya kan? Karena kata orang itu, ya, kematian itu tidak memutuskan tapi tidak memisahkan. Memutus kematian itu membuat mereka putus hidup dunia, tapi mereka bisa bersatu kembali di sana sebagai manusia, sebagai makhluk hidup yang baru dalam situasi yang baru bersama dengan para kudus. Dan kita berdoa bahwa melalui Ekaristi ini kita, kesatuan yang dia alami di sana itu bersama para kudus itu juga harus mewarnai hidup kita hari ini yang merayakan Ekaristi ini, terutama untuk anak-anak cucu yang dia tinggalkan. Tuhan memberkati. Amin.